Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Zinta Devi dari Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Pontianak. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu materi ulumul hadis, yaitu istilah-istilah dalam keriwayatan hadis. Istilah-istilah itu merupakan simbol yang disepakati bersama secara terminologi untuk mengidentifikasi masalah dengan tujuan memudahkan pembahasan untuk menunjukkan sesuatu yang dimaksud secara simpel dan sederhana, sehingga dapat sampai kepada tujuan dimaksud. Jadi kata istilah ini mempunyai makna kesepakatan sekelompok orang tentang sesuatu yang khusus. Mustahalah al-hadis adalah sesuatu yang disepakati mereka, para ahli hadis, yang saling dikenal atau populer di tengah-tengah mereka. Jadi definisi mustahalah al-hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang diistilahkan ulama hadis yang dikenal sebagai huruj atau kebiasaan di antara mereka. Istilah-istilah dalam mustahalah al-hadis ini sangat penting artinya, karena istilah-istilah ini dapat memudahkan pembahasan dan penelitian dalam hadis sebagaimana dalam ilmu lain. Lalu terdapat 4 komponen dalam istilah-istilah keriwayatan hadis ini. Yang pertama yaitu sanad. Sanad menurut bahasa adalah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman. Menurut istilah ahli hadis ialah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Dalam bidang ilmu hadis, sanad itu merupakan salah satu neraca yang menimbang sahih atau doifnya suatu hadis. Andai kata salah satu seorang dalam sanad ada yang fasik atau ada yang tertuduh dusta, atau jika setiap pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung, maka hadis itu disebut doif, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sanad ini sangat penting dalam hadis karena hadis ini terdiri dari 2 unsur yang secara integral tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yakni matan dan sanad. Yaitu ada lagi dari sanad keluarlah kata isnad. Menurut bahasa, isnad itu keluar dari kata artinya menyandarkan, dan menurut istilah ialah artinya mengangkat hadis dari apa yang mengatakannya atau yang menukirnya. Dari kata sanad timbul kata mustad dan musnid. Orang yang menerangkan hadis dengan sanadnya disebut dengan musnid, sedangkan musnad memiliki 3 pengertian, yaitu yang pertama, hadis yang diterangkan sanadnya sampai dengan Nabi disebut dengan hadis musnad. Yang kedua yaitu sesuatu kitab hadis yang pengarangnya mengundurkan segala hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat dalam satu bab yang diriwayatkan oleh sahabat lain dalam bab yang tersendiri, seperti musnad Imam Ahmad. Yang ketiga yaitu hadis yang sandarannya bersambung kepada Nabi. Lalu komponen selanjutnya yaitu matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang nampak dan asli. Dalam perkembangan karya penulisan
ada matan, ada syarah. Matan di sini dimaksud karya atau karangan asal seseorang yang pada umumnya menggunakan bahasa yang universal, padat dan singkat. Dan syarah di sini dimaksudkan yaitu penjelasan yang lebih terurai dan lebih terperinci. Hadis sebagai matan diberikan syarah atau penjelasan yang luas oleh para ulama. Definisi lain dari menyebutkan beberapa lafal hadis yang berbentuk makna. Matan hadis ini sangat penting karena yang menjadi topik kajian dan kandungan syariat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama. Yang terakhir yaitu mukharij atau perawi hadis. Kata mukharij adalah isim fa'il atau bentuk pelaku dari kata takhrij atau istikhraj, dan ikhraj dalam bahasa diartikan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Maksud dari mukharij ini seorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitab dalam sanadnya. Dalam kata perawi dalam bahasa Arab berasal dari kata riwayah, berarti memindahkan atau menaklilkan suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Istilah dari rawi ini adalah orang-orang yang meriwayatkan, menyampaikan periwayatan dan atau hadis dari seorang guru kepada orang lain yang terhimpun dalam buku hadis antara sanad dan atau perawi. Merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan karena sanad hadis adalah dari setiap generasi terdiri dari para perawi. Itulah penjelasan dari komponen-komponen dari dalam istilah-istilah periwayatan hadis. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.